oleh Alter Ego Limax. Yes, Fnatic seorang diri saja berada di bagian belakang Broken Wall dan akhirnya kita melihat juga adanya fight yang mulai pecah di bagian shooting range. EVOS satu persatu playernya tumbang tapi masih ada usaha revive juga, tapi Bonbit terkena tembakan yang sangat tajam oleh Booms. DP-nya cukup tajam. Ya tadi kalau kita lihat terlalu lama satu pemain dari Alter Ego untuk melakukan pick menuju ke area tersebut terbuka oleh Booms dan visionnya sangat free sekali. Fnatic menjadi pemain yang diharapkan bisa membawa Alter Ego Limax lebih lama lagi berada di area Erangel ini karena dia menjadi last man standing. Tapi Nick sangat low HP, dia bahkan belum boosting, harus melakukan segera sebuah healing kali ini, tapi granat juga dilemparkan menuju tempat ini dan membuat satu persatu tumbang pemain-pemain Onyx. Wah gila, red zone buatan ada di area sekitaran dari Onyx. Yang membuat red zone buatan tersebut adalah EVOS, dan kali ini Redface dengan sangat percaya diri berusaha untuk screening, turun kembali lagi dan melemparkan nades. Tapi Ion dari bagian atas melihat Onyx dan Onyx rata dipulangkan. Ya, Ion tidak ingin kehilangan momentum di tempat tersebut. Ion juga ingin mendapatkan keuntungan dari adanya Onyx di area yang membuat mereka sulit untuk bermain. Tapi dari tempat yang berbeda kita melihat juga RRQ Ryu satu tumbang karena ada Ikyar. Pemain-pemain Scarlet Gaming kali ini mencoba untuk kembali mendapatkan keuntungan terbesar dari area utara. Dan bahkan Ikyar juga ditumbangkan kembali. Kali ini saling menumbangkan satu sama lain. Ada third party, ada Boom dari arah kejauhan juga yang mengganggu pergerakan antara RRQ dan juga Skylas. Voldemort kali ini punya tugas yang cukup berat, berusaha untuk membangkitkan kembali player-player mereka. Tapi Pedongs dan juga Zai low health, mereka tidak memperpedulikan untuk healing, melemparkan nades terlebih dahulu, Sanskuy. Ya, kita lihat Pedong saat ini bersiap dan pastinya dia sudah sangat siap sekali untuk langsung melakukan sebuah push. Tapi pintar sekali Pedong mengambil area yang kalau kita lihat di jendela tersebut, karena memang jendela itu yang bisa melakukan tembakan langsung menuju ke arah tangga. Tapi kalau kita lihat juga ternyata Pedong memilih untuk melakukan revive penyelamatan menuju ke arah Zai. Tapi sulit karena Matoi juga melakukan tembakan ke tempat tersebut. Saling terparty ya, bisa kita lihat banyak sekali pelakor bertebaran untuk di area ini. RRQ digangguin sama GPX, belum selesai fightnya sama Skylas, tapi terus menerus ada peluru nyasar masuk. Kraibu berhasil untuk menumbangkan satu player dari RRQ. Ya, terus kita lihat bagaimana banyaknya fight terjadi di tempat ini, melibatkan pemain-pemain RRQ, dan RRQ menjadi tim yang sangat sibuk sekali. Revive, tumbang lagi, karena dua tim yang coba untuk membuat mereka tumbang. Ya, gue rasa status field medic mereka bakal nambah ya untuk seorang Mort. Tapi kali ini kita melihat juga dari Ion berusaha untuk menjegal pergerakan dari EVOS, dipantau di bagian bawah. KF berusaha untuk take cover, tapi ternyata Misery positioning yang sangat baik oleh Misery untuk melakukan backstep terhadap player-player dari EVOS. Ya, Lyzak juga terus memantau menuju ke arah satu pemain, yaitu adalah Misery. Ada tracking yang dilakukan, ternyata Misery bisa selamat. Ada sebuah cekungan dan ternyata Lyzak lah yang menjadi korban di tempat tersebut karena Mineral melakukan tembakan dari arah yang berbeda. Wah, ini seru banget lihat setup dari Ion dan juga EVOS. Mereka terpisah cukup jauh, berjauhan satu sama lain. Redface, last man standing. Harapan terakhir dari EVOS masih berusaha untuk bergerak maju kembali, tapi Ion hanya kehilangan satu. Rocky bahkan masih ada kesempatan untuk bisa di-revive. Ya, kita lihat saat ini tiba-tiba EVOS menjadi tim yang sangat bonyok sekali. Redface menjadi harapan yang bisa membuat EVOS terus menuju ke area late game karena Redface hanya sendirian saja. Sudah tidak ada lagi teman-temannya yang bisa membackup di area tersebut. Cukup jauh kalau kita lihat pemain-pemain Ion juga saat ini mencoba untuk kembali berkumpul Sijal. Setelah tadi mereka terpisah cukup jauh, saat ini berkumpul di tempat Rocky. Yes, berusaha untuk melakukan regroup karena mereka tahu kalau misalkan split terlalu jauh tidak baik untuk mereka juga. Bahkan kali ini kita melihat semuanya sudah mulai bergerak maju kembali karena zona sudah mulai bergerak, sudah mulai shrinking dan zone tertumbangkan satu persatu playernya. Namun Ion ketika mereka berusaha untuk masuk ke dalam zona, mereka tidak langsung gerabak-gerabakan gitu aja, mereka step by step movement. Hati-hati Ion, hati-hati karena di depan mereka ada satu pemain, itu adalah Redface. Belum ketembak nampaknya, belum ketabrak juga. Redface mulai bangkit melakukan tembakan demi tembakan, tapi ternyata cepat saja Redface dipulangkan menuju ke arah lobby. Wow, berarti kesempatan terbuka dengan sangat lebar untuk Ion dan juga Bigetron Red Alliance untuk mengejar poin menuju ke arah hashtag pertama. Nampaknya kali ini ada pergerakan yang bakal dibangun juga oleh teman-teman dari Ion. Bergeser kembali perlahan karena hanya tersisa 5 tim saja, Sanskuy. Ya, 5 tim dan saat ini Bigetron Red Alliance menjadi tim yang paling lengkap pemain-pemainnya, masih 6 players. Dari tadi kita belum melihat adanya fight yang melibatkan Bigetron Red Alliance, tapi 4 elimination tiba-tiba sudah mereka kumpulkan. Mereka memotong rotasi dari banyak sekali lawan-lawan mereka karena dari tadi mereka mengkontrol zona sejak mid game sampai ke late game saat ini. Standing strong dengan 4 player yang mereka miliki, mereka udah nggak usah harus aware di bagian belakang karena udah kosong banget. Bahkan
Bahkan kali ini No Mercy sudah mulai memimpin pergerakan dari Aura, mendekat kembali ke arah bagian depan Luxy. Berusaha untuk melakukan screening, tapi Genfos dengan low HP masih bisa melakukan healing. Ya, terus memberikan pressure, itu yang menjadi pola permainan dari pemain-pemain Bigetron. Tidak membiarkan tim-tim lain bisa mengembangkan pola permainannya, tidak membiarkan tim-tim lain bisa mendapatkan area-area nyaman di dalam circle. Tapi kalau kita lihat ternyata satu pemain Bigetron masih berada di belakang dan sedang mengendarai sebuah kendaraan untuk bisa dikirim menuju ke area circle, Sijel. Yap, bisa kita lihat semua tim ini bonyok ya. Semua tim bonyok, hanya Liquid dan teman-teman yang masih utuh. Dan Liquid cukup jauh di bagian belakang. Frenzy sudah mulai mendeteksi seorang Zuxi, ditembaki tapi masih belum tumbang. Ya, tidak hanya Liquid yang jauh, itu ada Yuhai juga yang berada di area atas. Dan akhirnya Yuhai melakukan regroup kalau kita lihat menggunakan satu bagi tadi. Tapi Frenzy juga saat ini terus bergerak dia. Tidak pernah diam pemainnya satu ini. Proning, reload, kembali bangkit, tembakan kembali dilakukan terus menerus. Mencari mangsa-mangsanya. Ya, karena kalau misalkan kebanyakan diam, ini bakal menjadi sasaran empuk banget untuk lawan-lawannya. Tapi sementara waktu Miseri dengan sangat sabar di bagian shack kecil, berusaha untuk melakukan healing. Nggak peduli adanya banyak sekali peluru yang masuk, tapi Frenzy low health banget, belum bisa ditumbangkan dan Luxy akhirnya berhasil untuk mendapatkan seorang Genfos. Genfos bisa didapatkan tadi, bahkan kalau kita lihat sudah ada 5 elimination yang dikumpulkan oleh Bigetron Red Aliens. Hati-hati Miseri, ada sebuah granat yang tadi ternyata mantul, mantap betul, macan tutul di area tersebut. Gila, Miseri pas banget timingnya keluar dari bagian shack, gak ada yang nembakin, bisa lolos, enak banget dan Yuhai berhasil untuk mendapatkan Miseri dengan sebuah nades yang connect kali ini. Bagian shack sudah mulai kosong, pincang nampaknya untuk Ion. Frenzy didapatkan, kakaknya mengamuk Sanskui. Yuhai mendapatkan 2 pemain dari Ion tadi, membuktikan bahwa dia bukanlah beban untuk tim ini. Betul sekali, luar biasa nampaknya. 4 elimination yang dikantongin oleh Luxy juga, dan kali ini masih ada Bonafide yang nyelip di bagian tengah-tengah. Nggak ada yang sadar itu ada Tuyul loh di tengah-tengah itu. Ya, harus hati-hati, Tuyul bisa saja menjadi pemain yang berbahaya, mengagetkan banyak tim yang memang sudah sangat percaya diri sekali. Bigetron Red Aliens tidak boleh melakukan sebuah blunder kalau mereka ingin mendapatkan WWCD yang ketiga di country final kali ini. Karena sementara waktu WWCD terbanyak didapatkan oleh Ion dengan 3 WWCD. Bigetron bisa saja menyamai torehan tersebut di match kali ini. Kalau misalkan eksekusi mereka berhasil ya, dan kalau misalkan zonanya cukup berpihak dengan Bigetron Red Aliens. Tapi sedari tadi kita melihat mereka nggak mau terlalu masuk, tapi zonanya cukup jahat. Berpindah keluar dari arah Bigetron Red Aliens, berpindah ke arah bagian kanan juga. Dan kali ini PR yang cukup berat harus dihadapi, tapi Six terdeteksi oleh seorang Luxy. 2 bahkan didapatkan. Aura terjepit di satu posisi yang sama. Ya, sulit untuk Aura bisa selamat dari gempuran pemain-pemain Bigetron karena sisa satu yang terakhir. Revive sedang diupayakan, tapi hati-hati, Tuyul itu sudah sangat dekat dengan pemain-pemain Bigetron, tapi dia cuek aja. Dia nggak nembak, dia hanya menikmati apa yang sedang terjadi di area ini. Wow, benar-benar mencuekkan apapun yang terjadi dan bahkan langsung maju begitu saja, sangat percaya diri sekali. Pemain-pemain dari Bigetron Red Aliens ini. Aura tertahan pergerakannya, tidak bisa kemana-mana, hanya tersisa Hans for You seorang diri saja. Ya, terus melakukan sebuah tembakan. Akhirnya Tuyul ketahuan juga posisinya, dipulangkan pemain-pemain Bonafide menuju ke arah lobby. Liquid bersama dengan pemain Bigetron Red Aliens 7 sudah menjadi kumpulan elimination untuk sementara waktu. Bigetron Red Aliens ingin nambah lagi karena masih ada beberapa tim yang berada di area ini, tapi Scarlet Gaming lagi-lagi tim utara yang ingin nyayur, dan mereka sudah melakukan hal tersebut setidaknya di match kali ini. Dan Smith berhasil untuk mendapatkan kill steal atau elimination steal. Bahkan kali ini dari seorang Hans for You menumbangkan seorang player dari Bigetron Red Aliens. Masih belum mendapatkan sudut tembak atau angle shot menuju Hans for You. Masih bisa bersembunyi juga di bagian belakang. Tapi kali ini mungkin bakal langsung di-rush. Ya, tadi kalau kita lihat rumput di sebelah kiri dari Hans for You itu gundul sehingga kelihatan pemain-pemain tersebut atau pemain dari Aura itu. Tapi kita melihat juga saat ini Liquid bergerak, dia sudah melakukan vaulting juga. Sangat baik sekali vaulting maksud saya. Melihat kembali menuju ke arah pemain dari Aura. Hans for You yang sudah ketahuan di mana posisinya. Sudah ketahuan, sudah dikunci, benar-benar habis. Gak bisa kemana-mana lagi, hanya bisa mengandalkan waktu. Tapi dari Skylight, Spadongs, dan juga Smith masih bertahan sedari tadi. Dengan 2 player yang mereka miliki, mereka juga harus bergerak maju ke arah bagian depan. Ya, terus ada sebuah upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron untuk bisa mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Scarlet Gaming, tapi justru Yuhai tertangkap di sana. Liquid juga tertangkap, membuat pemain-pemain Bigetron saat ini cukup kesusahan untuk bisa mendapatkan sebuah WWCD karena posisinya 2 melawan 2. 2v2 situation untuk sementara waktu, tapi Pedongs berhasil dikembalikan posisinya, dibayarin kembali oleh seorang Zuxi, dan kali ini terdeteksi sudah posisi dari Smith, dan itu dia akhir dari match kedua kita. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Kalau kata orang-orang, truk tronton pintunya 2. Cakep. Semua akan Bigetron pada waktunya. 3 elimination atau 3 WWCD maksud saya sudah dikumpulkan oleh Bigetron selama country final kali ini menjadi tim
yang paling banyak mengumpulkan WWCD bersama dengan Ion dengan 3 WWCD. Wow, luar biasa. Triple chicken dinner ya, bisa kita bilang seperti itu. Dan menariknya adalah tadi Bigetron melakukan rotasi sama sekali tidak terdeteksi oleh orang-orang. Mereka mengkontrol dari mid game-nya sampai ke late Ya. game juga, dan luar biasa